Pak, orang kalau misalkan masyarakat mampu mah harganya berapapun pasti dibeli. Di sini harga naik kita langsung pada pindah loh Pertalite. Apa yang mampu Pak? Nah kalau misalkan kita adu data berarti Bapak tidak membawa data gitu kan. Saya membawa data langsung dari ketua komisi. Berarti sistemnya yang harus dievaluasi. Nah ya. Misalkan sistemnya dievaluasi segala macam. Sebenarnya kita juga bisa melihat ya di berita bahwa Menak menyebutkan dan menyampaikan bahwa untuk aksi demonstrasi mahasiswa atau demonstran harus santun. Seperti misalkan Nabi Musa atau Nabi Harun menghadapi Fir'aun begitu kan. Nah, masalah di sini kita sudah melakukan hal itu begitu kan. Berarti pemerintah Fir'aun gitu, Bung. Itu silahkan ditanyakan kepada Menak begitu kan tentunya. Kita juga lagi pula tahu sama-sama tahu siapa Fir'aun begitu. Nah, kemudian juga disinilah kenapa alasan mahasiswa hadir sebenarnya bukan untuk membahas prosedur. Karena apa? Karena kita selalu melakukan prosedur, tetapi justru pemerintah lah yang mengakal-ngakali prosedur. Begitu. Misalnya apa mengakali? Misalkan hasil putusan MK itu kan terbukti kode etik melanggar begitu kan terkait yang usia batas cawapres begitu salah satunya. Nah kemudian di sini saya ingin menyebutkan bahwa kenapa mahasiswa dan juga sekarang masyarakat bersolidaritas dalam aksi menuju Indonesia bangkrut karena kami sadar bahwa kami tidak ingin kami yang hidup di Jakarta ini hidup karena kita menghisap darah di daerah-daerah begitu. Maksudnya? Kita bisa melihat bahwa bagaimana bisa Indonesia tidak menuju bangkrut jika di daerah-daerah sudah banyak yang protes kepala daerah tidak sanggup membayar gaji pegawai begitu kan. Kemudian bagaimana bisa kita tidak menuju Indonesia bangkrut jika masyarakat di Aceh dan Sumatera 8 bulan semenjak bencana banjir masih menderita. Begitu kan. Bagaimana bisa kita tidak menganggap bahwa Indonesia menuju bangkrut, bahwa ketika kita membutuhkan makan melalui food estate saja harus menyiksa, harus mengusir masyarakat di Papua begitu kan. Hal-hal itulah yang makanya kami mengupayakan narasi menuju Indonesia bangkrut agar ayolah pemerintah untuk merealokasikan anggaran-anggaran yang besar itu untuk misalkan membantu masyarakat kelas menengah. Kenapa masyarakat kelas menengah di sini harus dibantu? Karena sekarang masyarakat kelas menengah menuju kebangkrutan. Jika masyarakat kelas menengah mampu bertahan hidup, maka harusnya jika Pertamax naik, harusnya tidak pindah ke Pertalite, Bung. Cuma karena duit sudah mulai menipis, maka kita semua pindah ke Pertalite begitu. Oke, silakan. Bung Iwan, silakan. Oke, saya sedikit menanggapi ya. Kalau masalah demo, anak-anak muda, adik-adik mahasiswa kita sangat menghargai ya, kita aspirasi ya. Cuma tolong yang Anda perjuangkan itu yang lapisan bawah. Kemarin kelompok mahasiswa berdemo menuntut turunkan harga Pertamax ya. Pertamax itu peruntukannya untuk menengah ke atas, bukan menengah ke bawah ya. Dan pemerintah tidak pernah memaksa orang untuk menggunakan Pertamax ya. Jadi sekali lagi judul Anda dalam melakukan demo tadi harus lagi diperjelas ya. Anda mewakili siapa dalam hal ini? Mewakili masyarakat bawah atau masyarakat menengah ke atas? Kalau yang menengah ke atas nggak usah dibela. Mereka sudah bisa menata hidupnya. Yang kita perjuangkan itu nasib anak-anak desa, adik-adik kita yang kesulitan mendapatkan sarapan. Itu yang paling penting. Ya, baik. Kalau menengah ke bawah mengalami penurunan penghasilan, semua itu bukan dampaknya gara-gara Prabowo, tapi perang global yang terjadi di dunia itu dirasakan oleh semua negara, bukan cuma Indonesia. Justru adik-adik seharusnya mensupport, mendukung pemberantasan korupsi, pemberantasan mafia, supaya itu bisa cepat dilakukan, supaya apa? Tidak ada kebocoran lagi di negara ini. Jadi saya rasa itu ya. Ya oke. Misalkan terkait masalah korupsi, masyarakat kurang membantu apa untuk menemukan celah-celah anggaran korupsi? Misalkan kita lihat sekolah rakyat ada sepatu 700.000, padahal harga aslinya 170.000. Apakah itu telah ditindak begitu kan? Jadi tolonglah, pemerintah kan menganggap ini bangsa yang besar. Maka buktikan dulu pemerintah harus besar. Dengan apa? Dengan mengakui dan juga dengan jujur terkait kondisi-kondisi dan apa yang dilakukan begitu kan. Kemudian misalkan kita mahasiswa berdemo membela kalangan yang mampu, kalangan masyarakat yang sudah kaya misalkan. Ayolah Pak, di sini aja harga-harga udah pada naik gara-gara Pertamax naik loh Pak. Terus juga misalkan memang harga-harga naik karena Pertamax naik. Itu terbukti. Misalkan harga bahan pokok begitu kan. Itu karena sudah Pertamax naik ya. Salah satu faktornya begitu. Nah, kemudian misalkan kita bilang terkait ini masyarakat mampu. Pak, orang kalau misalkan masyarakat mampu mah harganya berapapun pasti dibeli. Di sini harga naik kita langsung pada pindah loh Pertalite. Apa yang mampu Pak?
Gak bisa Pertalite itu bisa dibeli di pom bensin menggunakan barcode. Barcode itu harus diproses, didata. Oke, Bapak datanya dari mana? Karena kemarin sendiri saya melihat sendiri Kepala Komisi 12 DPR mengakui bahwa ada perpindahan konsumen ke Pertalite begitu. Nah, kalau misalkan kita adu data berarti Bapak tidak membawa data gitu kan. Saya membawa data langsung dari Ketua Oke, Komisi. berarti sistemnya kemudian- yang harus dievaluasi. Nah, oke. Ya. Misalkan sistemnya dievaluasi segala macam. Sekarang mana progresnya begitu kan? Ini udah 1,5 tahun. Tidak pernah kejadian setelah reformasi ada pegawai yang misalkan di daerah-daerah terancam tidak digaji. Tidak ada setelah reformasi 8 bulan setelah bencana masyarakat masih menderita. Begitu Pak. Ya, sekarang begini aja, masalah yang di bencana di Aceh contohnya ya. Mereka untuk bisa bangun rumah itu butuh bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk membangun, tiba-tiba terjadi bencana, ya. Gak bisa juga pemerintah dalam dikasih waktu beberapa hari, beberapa minggu harus membuat rumah. Tapi Oke, ya berarti nggak sanggup dong. bukan gak sanggup, masih berlangsung. Nah, ya. oke, misalkan masih berlangsung, kapan tenggatnya? Karena analisis dari kajian kami itu dimundur-mundur terus terkait progres bencananya, timelinenya. Nah, kemudian jika misalkan tidak mampu, kan kita punya banyak negara-negara sahabat, negara-negara tetangga yang dapat mengulurkan bantuannya begitu. Karena di sini kita sekarang harus saling membantu dengan kondisi ada krisis begitu kan. Daripada berpura-pura besar, padahal masyarakat di daerah sengsara begitu Pak. Saya boleh bantu jawab? Silakan. Sekali lagi terima kasih. Ini saya rasa adalah aspirasi-aspirasi yang datang dari teman-teman mahasiswa yang merefleksikan, terutama memang ada tantangan di middle class. Jadi saya coba pengen bedah ini secara data ya. Kalau kita berbicara daya beli, kita berbicara dua hal. Pertama adalah kita harus lihat data inflasi. Kedua, kita harus lihat pertumbuhan income kita. Prinsipnya simple. Income kita harus bertumbuh di atas inflasi. Inflasi itu gak boleh zero. Inflasi itu harus ada, tapi terkontrol. Tapi pertumbuhan income kita harus di atas inflasi. Makanya kalau dibilang, oh harga bahan pokok misalnya naik 10%, contoh. Saya yakin masyarakat tidak akan keberatan asal pendapatannya naik jauh di atas itu. Kan prinsipnya seperti itu. Nah kita beda satu-satu dulu. Data inflasi dari BPS sudah keluar di bulan Mei itu masih di angka sekitar 3,08%. Artinya masih dalam rentang level inflasi yang relatif terjaga. Ini tergantung, ini level nasional, ada beberapa daerah yang di bawah nasional, ada beberapa daerah yang di atas nasional. Ya kan? Nah, apakah kita tidak memiliki tantangan dengan angka inflasi yang relatif terkendali? Ada. Salah satunya kemarin kita menghadapi dinamika pelemahan mata uang rupiah yang sempat menyentuh di atas angka 18.000. Kenapa mata uang kurs ini menjadi penting untuk nanti inflasi kita di masa depan? Karena banyak daripada kita sebut input price di dalam industri, ketika itu mereka masuk, itu banyak yang imported goods. Jadi nanti ketika dengan pelemahan mata uang, kalau tidak dikontrol, efeknya adalah nanti transmission. Itu karena semua kenaikan harga di level industri itu harus di pass on ke consumers. Nanti akan bisa dirasakan efeknya nanti di bulan-bulan berikutnya apabila pelemahan rupiah tidak ditanggulangi. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang menyebabkan kemarin rupiah melemah dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat atau sudah cukup atau belum? Jadi assessment ini saya pengen membuat ini seobjektif mungkin. Jadi pelemahan rupiah ini kan terjadi bukan karena satu faktor sendiri, tapi merupakan kombinasi daripada beberapa faktor. Mulai daripada outflow yang terjadi di bonds market kita, ya, atau pasar SBN kita, di mana spread antara SBN kita yang kalau kita berbicara 10 tahun dengan Treasury 10 year, US Treasury 10 year itu spreadnya terlalu tipis. Outflow di situ terjadi. Outflow juga terjadi sempat kemarin di equity market kita, mulai dari dinamika yang terjadi di MSCI karena ada masalah di tata kelola daripada bursa kita. Lalu ada juga seasonal, hal yang bersifat seasonal. Kemarin ada musim haji, kemarin juga memang musim bayar dividen. Nah ini merupakan kombinasi yang ujung-ujungnya apa membuat outflow dan pelemahan mata uang rupiah. Jadi ini bersifat teknis nih. Lalu ada masalah trust. Betul. Di mana yang ini berbasis, kalau kita berbicara tadi ada alasan teknisnya, ada juga berbasis sentimen negatif. Nah, lalu apa langkah yang sudah diambil pemerintah? Di sini kita harus secara objektif kita menilai. Jadi baik pemerintah maupun bank sentral kemarin misalnya sudah melakukan beberapa jurus-jurus kita sebutnya. Mulai dari menaikkan suku bunga 2 kali, pertama 50 basis poin, kedua adalah 25 basis poin. Lalu dari pemerintah, Kementerian Keuangan menaikkan yield dari SBN kita sekarang sudah di atas 7,5%. Lalu dari OJK dan juga dari Bursa Efek Indonesia maupun SRO sejak bulan Januari melakukan reformasi tata kelola daripada bursa kita. Transparansi diperbaiki supaya UBO-nya kelihatan itu siapa. Lalu juga free float-nya dinaikin supaya bisa menjadi lebih liquid. Ini perbaikan yang on progress sampai saat ini dan sudah mulai terlihat hasilnya. Rupiah kita sudah mulai menguat dan IHSG kita juga sudah mulai menghijau. Ini adalah langkah yang diambil pemerintah supaya transmission effect dari pelemahan rupiah tidak berimbas terhadap inflasi yang tidak terkendali. Jadi ini merupakan langkah pemerintah untuk menjaga daya beli. Ya, jadi kita berbicara satu sisi dari segi inflasi, sekarang sudah mulai kita kembali ke on the right track, pemerintah sudah berhasil mendapatkan kepercayaan investor. Kepercayaan itu trust tuh base-nya apa sih? Trust is something that you have to earn.
Kita harus earn. Kita nggak bisa bilang, oh saya akan melakukan ini lalu semua orang percaya. No. Kita harus earn, betul. Tapi di lain sisi, goodwill itu juga penting. Saya ingin mengambil contoh 3 PP yang baru diterbitkan oleh pemerintah Ini Indonesia di goodwill ya? sektor. Ini di sektor ekonomi. Karena gini, goodwill ini kan orang menganalisa. Apa sih what's the underlying reason? Apa sih alasan utama Anda menerbitkan suatu aturan misalnya ya. Kita berbicara 3 PP nih yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Semuanya di sektor ekonomi. Ini ujung-ujungnya adalah untuk memperkuat kapasitas fiskal kita, perekonomian kita, daya beli kita, kelas Oke. menengah kita. Apa itu? Pertama adalah PP 20 tahun 2026. Tentang? Yaitu adalah pajak untuk UMKM. Yang banyak orang menuduh bahwa ini merupakan langkah pemerintah untuk supaya menaikkan pajak. Sama Ini sekali sempat viral malah menaikkan apa yang harus dibayar oleh UMKM. sama sekali tidak benar. Justru yang dilakukan adalah pemerintah memastikan yang benar-benar UMKM bisa mendapatkan fasilitas pajak 0,5% selama-lamanya. Diklasifikasi menjadi 2, yaitu adalah UMKM perorangan dan juga persero yang dimiliki oleh perorangan tunggal. Ini mereka bisa menikmati fasilitas ini seumur hidup. Yang dicoba dirubah melalui PP 20 adalah yang tadi selama ini banyak sekali orang bilang itu pecah perusahaan. Jadi perusahaannya dibikin banyak. Mohon maaf Bung Asal, sebentar singkat saja. Tadi benar, tujuannya memang baik PP 20 2026 menertibkan begitu kan. UMKM, oke. UMKM begitu. Cuma pertanyaannya, kenapa di sisi lain royalti minerba yang telah diterapkan dalam beberapa hari dibatalkan? Oh ya, itu Itu alasannya apa begitu? Karena kalau misalkan alasannya adalah untuk menertibkan, harusnya kita sama-sama tertib dong. Jadi royalti tambang kan maksudnya. Jadi royalti tambang itu bukan dibatalkan, batal dinaikkan. Jadi royalti ini selama ini kalau bisa ditanya ke pemegang IUP sudah harus dibayar royalti atau PNBP yang dibayar ke negara. Kemarin sempat ada wacana memang untuk dinaikkan, tetapi kita harus striking the balance. Jadi striking the balance apa? Sektor swasta kan merupakan salah satu motor untuk pertumbuhan ekonomi. Di saat ada tekanan-tekanan terhadap cost mereka, kita juga harus mempertimbangkan apakah kelangsungan daripada dunia usaha bisa berlangsung kalau dibebankan dengan extra cost dalam hal ini. Sedangkan sepakat. operational cost mereka meningkat akibat kenaikan harga komoditas energi seperti minyak dan seterusnya. Sepakat. Hal itu kan tapi juga terjadi untuk misalkan pengusaha-pengusaha atau UMKM yang sudah besar yang harus naik kelas. Sekarang lagi kesusahan. Karena apa? Karena daya beli sekarang melemah. Begitu kan? Harga-harga pada naik buat bahan pokok. Kenapa tidak dilakukan hal yang sama untuk para pemilik tambang begitu? Jadi begini, kalau Itu kita dibatalkan UMKM ini. Ditahan dulu karena sekarang kita butuh untuk bertahan hidup begitu kan. UMKM ini susah menurut Anda. jadi Mayoritas kenapa? Karena daya beli rendah, harga bahan baku untuk produksi kan naik gitu kan. Nah, Oke. tadi kan logikanya adalah untuk yang minerba, untuk yang tambang, sekarang harus ditahan supaya apa? Oke. Supaya mereka bisa bertahan. Kenapa tambang dibela, UMKM nggak dibela? Menurut Anda begitu? Iya. Oke. Jadi begini, ini sebelum saya masuk ke PP 21 dan PP 24 ya, kita di PP 20 dulu. Jadi again ini bukan untuk menegasi, tapi kita bertukar pendapat apakah ini memang sebuah kebijakan yang pro untuk UMKM dan kelas menengah kita. Jadi kalau kita berbicara tadi, kan UMKM ini justru kita bela. Yaitu adalah kalau mereka perorangan, kalau mereka adalah persero, perusahaan yang dimiliki perorangan tunggal, mereka bebas untuk menikmati fasilitas ini selama-lamanya. Kalau tadi kan ada jangka waktunya, ini sekarang selama-lamanya tetap akan menikmati. Lebih untung sekarang dibanding dulu menurut 0,5%. Anda ya? Iya dong, jelas. Oke. Nah, Oke. lalu yang kedua, untuk yang omsetnya sudah di atas threshold, dan 4,8 M, itu di PP 20 itu ada pasal 31, yaitu lah diskon 50% dari tarif PPh yang berlaku. Jadi kalau nggak salah nominal dari 22% turun jadi 11%. Nah itu salah satu bentuk juga, jadi kita mengerti UMKM yang baru sedikit slightly above usaha mikro misalnya baru misalnya Dilindungi. 4,9 misalnya kan sudah di atas threshold. Oke. Tetap dapat perlindungan di dalam PP 20. Tapi yang omsetnya 1,8 miliar itu ada kecurigaan itu pecah-pecah dari perusahaan besar begitu. Selama ini prakteknya memang seperti itu. Oke. Nah Oke, ini oke. coba untuk Ya. dicegah. Sebenarnya Jadi memang- keadilan perpajakan itu melalui PP 20. Ya. Sebenarnya kalau misalkan terkait kebijakan pajak yang hanya dilihat itu saja, memang itu bagus tujuannya. Cuma kan ini kebijakan ekonomi tidak pernah berdiri di dalam ruang hampa begitu kan. Nah, yang ingin saya maksud adalah pemerintah di situ kan meminta rakyat jujur. Rakyat jujur untuk apa? Untuk yang memang sudah besar, bayar pajaknya juga harus besar dong. Bahasa gampang gitu. Cuma di sini apakah pemerintah juga melakukan hal kejujuran tadi begitu kan? Apakah di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah jujur terkait kondisi? Begitu. Misalkan di daerah-daerah Pulau Jawa sudah mulai pada mati lampu, begitu kan? Mati ke listrik. Pertalite juga sudah mulai langka di berbagai daerah. Cuma hal-hal apa yang kejujuran yang harus ditunjukkan begitu kan? Terus misalkan kita melihat ketika dolar naik, bagaimana bisa presiden malah berkelakar bahwa dolar tidak ngefek ke desa begitu kan? Apakah itu suatu kejujuran begitu kan? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua terkait pemerintah ingin tertib bayar pajak melalui apa? Melalui Cortex. Nah, rakyat oke sudah melakukan inisiatif membayar pajak karena kewajibannya. Cuma apakah Cortex itu memudahkan? Justru kan masih banyak error begitu kan. Jadi di sini rakyat udahlah perlu bayar kewajiban, udahlah juga harus melakukan sendiri, tapi kok malah dipersulit begitu Oke. kan. Nah, yang terakhir, yang terakhir satu, ada satu
penjelasan, ada satu peraturan dalam pajak yang terbaru itu adalah segala biaya korupsi, segala biaya suap, segala macam itu tidak dianggap sebagai pengurang pajak. Nah, masalahnya adalah apakah pemerintah menyediakan lingkungan yang anti korupsi dalam arti menghilangkan preman-preman di dalam tanda kutip dalam kantor atau di lapangan begitu kan, yang pungli atau yang ketika mengurus perizinan meminta uang tambahan begitu kan. Kan sekarang masih banyak. Buktinya apa? Misalkan indeks korupsi menurun kok tahun 2025 begitu kan. Begitu. Ya, jadi saya sepakat, terima kasih atas banyak masukannya. Saya sepakat bahwa dalam hal ini banyak sekali dalam eksekusi ini perlu dilakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan di lapangan. Inilah kenapa Presiden memerintahkan bahkan dari tahun lalu, salah satu yang perlu kita perbaiki adalah deregulasi. Banyak sekali bottleneck perizinan-perizinan yang harus multiple level, harus berbulan-bulan baru perizinannya keluar, dan ujung-ujungnya ini mendiscourage investment untuk masuk. Jadi inilah sebuah work in progress yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kami menangkap maksudnya. Sebagai contoh tadi misalnya, ada keluhan tentang penggunaan Cortex. Kami sepakat kalau memang ternyata interface UI dan UX daripada Cortex ini memang dirasa menyulitkan, kami juga harus dorong, kita harus berbicara kepada Ditjen Pajak untuk supaya bisa membuat UI dan UX ini lebih mudah untuk dimengerti. Tampilannya. Tapi satu hal yang pasti di sini, Bung Aiman, bahwa tidak ada kebijakan pemerintah di mana dalam rangka untuk menaikkan penerimaan negara itu dilakukan dengan menaikkan pajak atau tax rate. Yang dilakukan adalah dengan meningkatkan tax base atau kepatuhan pajak. Nah, ini nyambung ke dalam argumen saya selanjutnya, poin saya selanjutnya, itu adalah 2 PP selanjutnya yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu adalah PP 21, lalu selanjutnya adalah PP 24 tahun 2026. PP 21 itu mengatur tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Pemerintah ingin bagaimana caranya supaya hasil penjualan daripada sumber daya alam kita, itu hasilnya bisa tetap tinggal di Indonesia untuk menjadi lubrikan atau oli untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagi pertumbuhan nasional dan juga pertumbuhan rakyat kita. Yang kedua adalah yang ketiga adalah PP 24 tahun 2026. PP 24 itu ditujukan untuk memperbaiki tata kelola ekspor melalui satu pintu melalui pembentukan PT DSI. Kenapa? Karena selama ini telah terjadi praktik secara marak yang namanya itu under invoicing dan juga transfer pricing. Nah, ini sudah ada kajiannya selama 34 tahun terakhir mengakibatkan negara rugi 34 ribu. Under invoicing itu nggak tercatat lah kurang lebih. Bukan tidak tercatat, dilaporkannya lebih rendah. Dilaporkan lebih rendah. Di bawah harga pasar. Jadi under invoicing itu seperti itu, transfer pricing adalah sama, itu di transfer ke luar negeri, nanti di negara yang ekspornya itu akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu membuat negara kehilangan pajak, PNBP, tapi lebih penting kita kehilangan devisa. Itulah kenapa kalau kita lihat tren daripada pertumbuhan devisa kita tidak sebanding dengan pertumbuhan trade surplus kita. Nah, ini yang sedang coba dibenahi oleh pemerintah. Apa yang coba saya tarik benang merahnya dari sini semua, Bung Aiman? Ketika semua kebijakan-kebijakan ini terlaksana dengan baik. Nah, ini penting. Karena betul, tidak cukup hanya dengan niat atau tujuan yang baik, tapi eksekusi juga harus baik. Ketika peraturan-peraturan ini terlaksana dengan baik, maka hasilnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Bagaimana caranya? Pendapatan ketika kita naik, artinya postur APBN kita juga dapat lebih menguat. Kita bisa memiliki anggaran yang lebih untuk digunakan untuk pembangunan infrastruktur, untuk perlindungan sosial, anggaran kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Ini yang nanti ujung-ujungnya rakyat akan menikmati. Kalau kita punya level of ease of doing business lebih mudah di Indonesia, kita akan semakin banyak menerima investasi yang masuk ke Indonesia, yang ujung-ujungnya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkualitas, formal jobs untuk rakyat-rakyat kita. Intinya bahwa keuntungan buat negara lebih besar, kepastian untuk investasi lebih yakin untuk investor. Bang, saya boleh bertanya nggak? Nanti kita akan lanjutkan selepas jeda. Di tengah perdebatan yang ada ini, ada Mandiri dengan minum air mineral alami 100% murni yang dingin tanpa didinginkan. Saya segera kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya beri kesempatan.